morning students, how are you today? Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap di rumah. Hari ini, topik pembelajaran kita adalah part of speech yang ketiga, yaitu mengenai verb. Verb itu adalah kata kerja. Jadi, di dalam bahasa Inggris, kata kerja merupakan salah satu yang paling sering didiskusikan. Mari kita belajar verb ini bersama-sama. Saya sangat mengharapkan perhatian kamu semua, dan mari kita mulai pelajaran kita hari ini mengenai verb. Jadi di dalam pembelajaran kita hari ini, materi kita tentang verb. Yang pertama kita pelajari, what is verb? Verb merupakan salah satu dari part of speech yang menunjukkan suatu tindakan, kejadian, keadaan, dan sikap di dalam bahasa Inggris. Atau dengan kalimat sederhana, dengan kata sederhana, verb ini adalah kata kerja. Jadi, apa-apa sajakah yang perlu kita pelajari lagi di dalam kata kerja? Kita lihat. Nah, setelah mengetahui apakah itu kata kerja, kita mempelajari the functions of verb. Apakah fungsi dari verb itu sendiri? Yang pertama, fungsinya adalah menunjukkan tindakan. Contohnya, speak dan run. Jadi berbicara itu berarti tindakan berbicara, run itu tindakan berlari. Fungsi yang kedua dari verb adalah menunjukkan kejadian. Contohnya kata become and happen. Fungsi yang ketiga kata kerja adalah menunjukkan keadaan. Contohnya kata be dan exist. Dan fungsi yang keempat adalah menunjukkan sikap. Atau contohnya agree dan disagree. Jadi inilah keempat fungsi dari verb ataupun kata kerja. Nah, yang berikut yang mau kita pelajari adalah macam verb atau macam kata kerja berdasarkan bentuknya. Nah, jadi ada 4 bentuk kata kerja ini. Yang pertama kita sebut dengan basic form, yaitu bentuk dasar atau bentuk infinitif. To atau verb one atau tanpa to. Jadi basic form ini sering kita sebut dengan infinitif atau sering juga kamu sebut dengan verb one, kata kerja bentuk pertama. Nah, yang kedua ing form, sering disebut dengan verb ing. Kata kerja ini sering digunakan dalam continuous tense atau progressive tense, atau bisa juga sebagai adjektif. Nah, bentuk yang ketiga kita sebut dengan bentuk past tense, atau sering kita sebut sebagai verb to, digunakan di dalam past tense. Dan bentuk yang keempat ini kita sebut dengan past participle. Sering juga kita sebut dengan verb 3. Digunakan di dalam perfect tense, di dalam passive voice, dan bisa juga di dalam as adjective. Nah, jadi secara sederhananya, kesimpulannya sering juga kita bilang, ada berapa bentuk kata kerja? Ada 4. Apa saja? Yang pertama verb one, ada verb two, ada verb three, dan ada verb ing. Jadi inilah macam verb berdasarkan bentuknya. Nah, kemudian yang berikut macam verb berdasarkan cara penulisannya. Jadi di dalam kamus kamu akan menemukan 2 macam. Yang pertama disebut dengan regular verb atau kata kerja beraturan. Bagaimanakah kata kerja beraturan itu?
Kata kerja beraturan merupakan kata kerja yang perubahannya pada past tense atau verb to atau pada past participle atau verb 3 biasanya hanya ditambah dengan akhiran d atau ed di akhir katanya. Jadi karena dia reguler beraturan, nah bentuk kedua dan bentuk ketiganya hanya ditambah d ataupun ed. Kemudian yang kedua ada irregular verbs. Jadi irregular verbs ini merupakan kata kerja tidak beraturan. Nah, kata kerja tidak beraturan ini adalah yang perubahannya pada past tense ataupun verb to atau pada past participle atau verb 3 tidak mempunyai aturan tertentu. Jadi dia bisa saja perubahannya itu berbeda sekali dari bentuk pertama, bentuk kedua ataupun bentuk ketiga. Nah, jadi di dalam penulisannya ada dua jenisnya. Yang pertama regular verbs, kata kerja beraturan, dan yang ketiga irregular verb ataupun kata kerja tidak beraturan. Nah, ini adalah tabel yang merupakan contoh regular verb. Di tabel ini ada 5 contoh. Misalnya ini as, bentuk pertamanya, bentuk keduanya ini, bentuk ketiga, bentuk in, dan inilah bahasa Indonesianya. Nah, jadi ini ada 5 contoh dari regular verb. Nah, ini sekarang adalah tabel yang di dalamnya contoh irregular verb. Ada kata go untuk verb 1, kata when untuk verb 2, kata gone untuk verb 3, going untuk verb in, and in Indonesia we say pergi. Nah, kamu boleh perhatikan ada 5 contoh di sini. Inilah contoh irregular verbs. Oke, selanjutnya setelah membaca materi kita, memperhatikannya dan melihat contoh-contoh, sekarang inilah latihan kita. Complete the table of verb below. Jadi di sini ada 5 contoh dan yang kamu isi adalah bagian-bagian yang belum diisikan atau yang masih kosong, dan kamu sesuaikanlah dengan kata kerja yang sudah dituliskan. Nah, inilah latihan kamu. Selamat berlatih, dan kembali saya ingatkan untuk jawaban latihan ini boleh kamu tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Selamat berlatih ya, student. Bagaimana pelajaran kita hari ini? Saya berharap pelajaran ini bisa kamu mengerti. And that's all about our lesson today. And see you in the next lesson, in the next video. See you, students.